tips membuat sate yang empuk dan lezat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر. Berupa hati diterima Allah karena dia ikhlas dan dia memberikan yang terbaik sebagai profesinya seorang peternak, maka inilah domba yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling beragam. Kuat. Ini sering aku. Kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum minum jahe, Dija. Minum dulu mesti. Allahu Akbar. Cerah hari ya. Tahu ya caranya ya. Niatnya. Salih sunatan di akhir di Al-Duha. Rakaat ini. Makmuman, Apip makmuman ya. Selamat ulang tahun sekalian Hani. Duduk. Selamat ulang tahun Hani Datu ya. Corona. Ulang tahun ke-41. Makan sudah tuh. Minum jahe, minum madu, minum apa tuh ya. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وأمرنا بالتضحية أمرا جديدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك Mana giginya yang di dia kemana? الذي خلق الموت Benerin tuh, والحياة dikawat. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kita pagi ini melakukan sholat Idul Adha kembali di rumah, tidak mengikuti sholat Idul Adha di masjid karena sesuai dengan petunjuk kesehatan di zona merah disarankan untuk lebih mengutamakan kita sholat di rumah masing-masing. Ini tentu tidak diharapkan oleh semua kita, tidak diharapkan oleh kaum muslimin dimanapun, kaum muslimin di Arab, kaum muslimin di Australia, di Malaysia, dan dimanapun juga. Tetapi ini sekaligus memberi pelajaran bahwa yang paling menentukan akhirnya kalau kita mau merenungkan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah terbayangkan bahwa kita pada akhirnya harus membatasi diri seperti sekarang ini, dan itu sekaligus bagi kita sebagai orang beriman, orang muslim, menjadi bukti bahwa Allah yang maha menentukan segalanya. Ayat Al-Quran yang tadi Yai bacakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang di tangannya sesungguhnya adalah kekuasaan paling tinggi. Biyadihil mulk, al-mulk itu artinya kekuasaan, bisa juga kerajaan. Kalau diartikan sebagai kerajaan, sekarang kita bisa buktikan kerajaan-kerajaan yang ada di atas dunia ini, pemerintahan-pemerintahan yang ada di atas dunia sekarang ini ternyata tidak berdaya ketika Allah menciptakan virus coronavirus disease tahun 2019. Semua kekuasaan ternyata menjadi tidak berdaya. Bahkan angka-angka terakhir, negeri seperti Amerika yang selama ini dikenal sebagai adidaya, adi kuasa, segalanya seperti bisa dihitam putihkan oleh mereka, ternyata sekarang Amerika menjadi negeri atau negara yang paling parah mendapat serangan virus corona yang ada sekarang ini. Kita tidak bisa bayangkan pada akhirnya ibadah haji terpaksa harus dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi. Biasanya jumlah jemaah haji di atas 2 juta, bahkan sekitar 2,5 juta. Tetapi tahun ini dibatasi hanya 1.000 orang. Jadi kira-kira 1/2500. Luar biasa. Kalau kekuasaan Allah menentukan di atas segala-galanya, kita bisa renungkan itu sekarang ini. Alhamdulillah, Idul Adha ini Yai dengan Yai masih bisa berada bersama-sama dengan Afif, dengan Liza, dengan Ia, dengan Abang, katanya Afif. Tapi sekaligus virus ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa pada akhirnya kita memerlukan semua cabang ilmu pengetahuan. Sekarang kita sedang menunggu-nunggu kapan kiranya riset-riset dalam bidang kedokteran bisa berhasil menemukan vaksin yang bisa mengatasi virus yang ada sekarang ini. Seluruh dunia membutuhkan itu, dan kita umat Islam pun juga begitu. Karena itu berhadapan dengan
tantangan kehidupan di dunia ini. Semua bidang ilmu perlu kita cari. Tinggal lagi, kita punya bakat di mana, kita punya minat di mana. Karena itu, Al-Quran itu memberi petunjuk yang sangat jelas. Ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu nanti Ziza, Afif, belajar pasti tahu artinya baca. Iqra artinya bacalah. Apa yang harus dibaca? Tidak disebutkan di situ. Kalau dalam bahasa ilmunya tidak punya objek. Iqra, baca. Iqra artinya baca, bisa berarti telitilah, kajilah, dan ketika tidak disebutkan berarti semuanya. Semuanya. Sekarang kita harus baca COVID-19 ini seperti apa sebetulnya. Nah, bedanya antara kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, dengan yang bukan beriman adalah bahwa kita membacanya Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah, atas nama Allah yang maha menciptakan. Allah lah yang menciptakan itu. Kalau orang bukan beriman, dia membacanya dan mempelajarinya saja. Bagi kita sebagai orang beriman, orang muslim membacanya dengan nama Allah. Karena itu kemudian mengingat ada keterbatasan pada masing-masing manusia, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kita itu belajar ilmu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu semua umat muslimin harus mempelajarinya. Tetapi fardu kifayah, ketika sudah ada bagian dari kaum muslimin yang mempelajarinya, itu kewajiban menuntut ilmu dalam bidang tersebut berarti sudah terpenuhi. Yang menjadi fardu ain, wajib bagi setiap kita adalah ilmu yang memberi petunjuk bagaimana kita bisa mengenal Allah secara baik dalam bahasa ilmunya, ilmu akidah, ilmu tauhid, dan bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah itu yang bersifat dasar sebagai amal kita sehari-hari sebagai kaum muslimin. Ini menyangkut pengetahuan tentang 5 rukun Islam, pengetahuan tentang 6 rukun iman, itu fardu ain sifatnya. Setiap kita harus belajar. Karena itu Afif harus belajar, Ziza harus belajar, karena konsep tauhid, ajaran Allah itu siapa, bagaimana dia berbeda dengan kita semua harus tahu. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat, bagaimana ketika ada kesempatan haji dan umroh, semua kita harus tahu. Selebihnya fardu kifayah. Misalnya kalau ada di antara umat muslimin yang bisa menghafal Al-Quran, yang bisa menghafal kitab-kitab hadis, itu kita bersyukur karena dia sudah melaksanakan kewajiban yang kita tidak bisa melakukannya. Tapi begitu juga fardu kifayah ketika ada dokter yang menggumuli ilmu kedokteran, ada orang-orang muslimin yang mempelajari bagaimana transportasi pesawat itu bisa diciptakan dari waktu ke waktu menjadi lebih baik dan lebih aman. Itu fardu kifayah. Kita dengan Afif beruntung sudah bisa mengalami bepergian dengan menggunakan pesawat, tetapi kita belum menjadi penciptanya. Kalau ada yang bisa menjadi penciptanya lebih baik, lebih bagus, atau menyumbang untuk itu adalah fardu kifayah. Karena dengan itu menjadi lebih mudah misalnya untuk pergi haji. Cukup dengan makan waktu 10 jam paling lama, kita sudah sampai ke Arab Saudi. Jadi ilmu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan itu menjadi kewajiban kita untuk mempelajarinya. Yang fardu kifayah sesuai dengan minat dan kemampuan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan kita dari wabah virus ini, dan ke depan kita umat Islam bisa secara lebih baik, lebih mudah melaksanakan segala amal ibadah kita seperti lazimnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Mandi, Pan, terusin Pan, maghrib.